warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh UMKM Harum Manis Gandrung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan, NIM 62201220029, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi. Video presentasi ini guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, yaitu mari kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh UMKM Harum Manis Gandrung. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, positioning, marketing mix, diferensiasi, selling, brand, proses, and service. Segmentasi adalah salah satu strategi pemasaran di mana dalam strategi ini pemasar melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok pasar yang nantinya akan menjadi target pemasarannya. Dalam segmentasi ada beberapa jenis segmentasi. Yang pertama, segmentasi perilaku, kedua, segmentasi psikografis, yang ketiga, segmentasi geografis, dan yang terakhir, segmentasi demografis. Untuk segmentasi perilaku adalah proses membagi pelanggan menjadi kelompok berdasarkan cara mereka berperilaku. Misalnya, pola pembelian, kecenderungan produk, tingkat loyalitas, dan kecenderungan penggunaan. Selanjutnya, segmentasi psikografis adalah proses membagi pelanggan berdasarkan karakteristik psikografis, nilai, sikap, minat, dan cara hidup mereka. Selanjutnya yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah proses membagi pelanggan berdasarkan lokasi geografis mereka. Contohnya seperti lokasinya di pegunungan, pesisir pantai, atau di gurun yang tandus. Yang terakhir yaitu segmentasi segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah proses membagi pelanggan menjadi kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan di masyarakat. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, segmentasi pasar yang digunakan adalah dengan membagi kelompok pasar berdasarkan demografisnya. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung yaitu dalam menentukan segmentasi pasar, UMKM seharusnya bisa melebarkan sayap pemasarannya dengan membagi kelompok pemasaran berdasarkan psikografisnya, yaitu berdasarkan minat mereka terhadap makanan-makanan jadul, seperti halnya pada UMKM yang saya observasi kali ini. Selanjutnya yaitu ada targeting. Targeting adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan pelanggan yang paling relevan dan potensial untuk produk dan layanan yang dipasarkan. Pada strategi targeting ini, strategi yang diterapkan oleh UMKM Harum Manis Gandrung adalah dengan menargetkan berdasarkan kelompok usia. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung yaitu seharusnya bisa memilih dan mengidentifikasi segmentasi psikografis
berdasarkan gaya hidup dan minat pelanggan, dengan menargetkan pelanggan yang suka terhadap makanan tempo dulu. Selanjutnya, positioning. Positioning adalah strategi pemasaran yang melibatkan cara perusahaan memposisikan produk atau mereknya dalam pikiran konsumen. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, strategi yang digunakan adalah dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya atau produk sejenis. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung, yaitu seharusnya tidak hanya mengandalkan harga produknya, namun juga bisa memposisikan produknya sebagai makanan yang penuh kenangan di masa lampau. Selanjutnya, yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Dalam marketing mix ada yang dikenal dengan 4P. Yang pertama, produk. Kedua, price. Ketiga, promotion. Dan yang terakhir adalah place. Produk. Produk adalah segala jenis barang fisik, jasa, atau kombinasi keduanya yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, strategi yang digunakan adalah dengan menganalisa pasar dan pengujian pasar, sehingga didapatkan dan ditetapkan produk UMKM Harum Manis Gandrung, yaitu berupa harum manis atau biasa disebut sebagai rambut nenek. Adapun saran dalam strategi ini yaitu UMKM bisa melakukan riset dan UMKM juga bisa melakukan pengembangan terhadap produknya sehingga produk umurnya bisa panjang dan selalu ada perkembangan ke depannya. Selanjutnya, price. Harga adalah jumlah uang atau nilai yang ditentukan oleh konsumen kepada penjual sebagai kompensasi atas produk atau jasa yang diberikan. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, strategi yang digunakan dalam menentukan harga produknya ada 3 cara. Yang pertama, harga berbasis permintaan. Yang kedua, harga berbasis biaya produksi. Yang ketiga, harga berbasis penetapan pasar. Harga berbasis permintaan ialah ketika permintaannya tinggi, harga yang ditawarkan akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Ketika permintaannya sedikit, maka harga yang ditawarkan cukup tinggi. Selanjutnya, harga berbasis biaya produksi, yaitu di mana penghitungan biaya produksi ditambah overhead pabrik ditambah dengan pendapatan atau keuntungan yang diinginkan. Yang terakhir adalah harga berbasis penetapan pasar, yaitu di mana UMKM memposisikan atau menetapkan harganya yaitu berdasarkan nilai atau persepsi yang ada di pasar. Bisa di bawah harga pasaran ataupun bisa di atas harga pasaran. Selanjutnya adalah promotion. Promotion atau promosi mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menginformasikan, mengenalkan, mengkomunikasikan, menggugah minat, dan memengaruhi
target pasar. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, strategi yang digunakan untuk promosi yaitu melalui media sosial media dan juga marketplace. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung, seharusnya pada strategi promotion bisa menggunakan media lain untuk mempromosikan produknya, seperti kartu nama dan public relation atau hubungan masyarakat, atau yang biasa kita sebut itu adalah dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu place. Tempat merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran yang berkaitan dengan saluran distribusi. Ini mencakup segala hal yang terkait dengan distribusi fisik, lokasi penjualan, aksesibilitas, transportasi, dan manajemen rantai pasokan. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, tempat yang digunakan kurang strategis. Adapun saran yang bisa digunakan oleh UMKM Harum Manis Gandrung yaitu seharusnya menyewa tempat produksi dan penjualan yang strategis seperti di samping jalan. Selanjutnya, diferensiasi. Diferensiasi adalah proses menciptakan perbedaan atau keunikan yang signifikan antara produk atau layanan yang ditawarkan. Pada strategi diferensiasi, adapun strategi yang digunakan oleh UMKM Harum Manis Gandrung dalam membuat keunikan atau dalam membuat perbedaan dengan kompetitornya yaitu 1. Sudah bersertifikat halal. Yang kedua, merek yang mudah diingat. Dan yang terakhir yaitu harga terjangkau. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung yaitu mempertahankan atau memperbarui logo produknya dengan visual identity sehingga akan selalu diingat oleh konsumen. Selanjutnya, selling. Selling atau penjualan merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meyakinkan calon pembeli agar membeli produknya atau layanan yang ditawarkan. Dalam strategi selling adapun 3 jenis. Yang pertama personal selling, kedua online selling, dan yang terakhir channel selling. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, strategi selling yang diterapkan yaitu mencakup ketiga jenis tadi, yaitu personal selling, online selling, dan juga channel selling. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung dalam strategi selling, seharusnya mengembangkan lebih lebar pada online selling. Kita tahu pada era zaman sekarang atau era 4.0 menuju 5.0 semua berbasis online. Sehingga ketika UMKM Harum Manis Gandrung mengembangkan bisnisnya melalui online selling dapat meningkatkan penjualan ataupun pendapatan dari produk yang dijualnya atau yang ditawarkannya. Selanjutnya, brand. Brand atau merek adalah tanda pengenal atau identitas yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari perusahaan atau penjual dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaingnya di pasar.
Pada strategi ini, UMKM Harum Manis Gandrung menerapkan merek gandrung atau dalam bahasa Indonesianya yaitu disukai. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung yaitu terus melakukan manajemen merek yang efektif. Kita tentunya perlu yang namanya keamanan dalam merek kita, sehingga merek kita tidak gampang ditiru oleh kompetitor lain ataupun ada hak cipta tersendiri dalam penggunaan mereknya. Selanjutnya, proses. Proses adalah serangkaian langkah-langkah yang terorganisir dan terstruktur yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Pada UMKM Harum Manis Gandrung, proses yang digunakan masih menggunakan tenaga manusia atau manual. Adapun saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung yaitu dapat memakai mesin dalam memproduksinya agar lebih efisien dalam memproduksi jumlah yang besar. Selanjutnya, servis. Servis atau pelayanan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan permintaan atau keinginan pelanggan. Pada strategi servis ini, UMKM menerapkan strategi yaitu dengan cara memberikan umpan balik kepada mitra ataupun calon pelanggan, responsif dan komunikasi terhadap pesanan dan memahami kebutuhan pelanggan. Saran untuk UMKM Harum Manis Gandrung yaitu dalam strategi pemasaran, UMKM Harum Manis Gandrung bisa menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Terima kasih atas waktu dan atas kesempatan pada kali ini. Saya Muhammad Gunawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.